Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan karunia-Nya kepada kita. Yang pertama, karunia keimanan. Sehingga dengan iman kita dapat menghadiri salat Jumat. Yang kedua, karunia kesehatan. Banyak saudara-saudara kita karena kesehatan dia tidak bisa hadir di tempat ini. Dan yang ketiga, karunia kesempatan. Sebagian saudara kita masih sibuk mencari rezeki, menyelamatkan hidupnya sehingga dia tidak dapat melaksanakan sholat seperti kita. Makanya habis sholat, doa paling pendek harus dilakukan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Paling tidak doa ini harus dituntunkan oleh seorang Islam. Paling tidak doa itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam sama kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya pernah berjalan beberapa waktu lalu di Masjid Polda Jalan Tanjung Morawa, sekitar pukul 9 saya lihat masjidnya ramai. Saya tidak tahu itu perwira, prajurit atau apa, ramai pada sholat duha. Di kampus-kampus juga banyak ramai orang sholat duha. 3 hari ini sebagian mahasiswa saya tanya, banyak kampus-kampus atau banyak masjid di kota Medan ramai orang sholat duha. Kita tidak tahu ada kaitan sholat duha dengan teriknya matahari 3 hari ini yang sedang melanda daerah kita. Hari ini judul khutbah kita adalah keutamaan sholat duha. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam surah Duha, Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Surah Duha itu ada 11 ayat. Tetapi 5 ayat ini begitu penting akan saya sampaikan hari ini. Demi waktu matahari sepenggalahan naik. Ini makna sepenggalahan inilah yang mau kita bahas. Dan demi malam apabila telah sunyi, Rabbumu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan kelak pasti Rabbumu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Diriwayatkan oleh Bukhari, surah ini turun ketika Jibril tertahan tidak memberikan wahyu kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ada seorang wanita dari suku Quraisy berkata, mungkin terlambat karena ada setan. Maka turunlah ayat ini yang bertujuan untuk menghibur Nabi Muhammad SAW dan bantahan terhadap mereka bahwa Allah tidaklah membenci nabinya. Menurut Muhammad Abduh, tidak turunnya wahyu dalam waktu yang lama berakibat terhadap
keresahan masyarakat dan ketakutan yang dialami Nabi Muhammad SAW. Hal ini menandakan bahwa Nabi sudah sangatlah rindu terhadap wahyu Allah. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kira-kira lamanya ada yang bilang 2-3 hari nggak turun ayat. Tapi ada yang bilang dalam tafsir Al-Jalalain 15 hari. Bahkan ada yang mengatakan sampai 40 hari tidak turun ayat, mengakibatkan Nabi Muhammad rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada permulaan ayat Allah bersumpah atas 2 waktu, yakni waktu yang ada di siang hari dan di malam hari. Ad-duha secara umum biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang nampak jelas. Dalam kaidah tafsir, ayat berisi sumpah atas waktu berarti waktu tersebut sangatlah pantas digunakan untuk beramal. Dan 2 ayat ini juga sangat kuat relasinya dengan ayat selanjutnya, yaitu Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad dan benci kepadanya. Ketika ayat kedua kita baca, dan demi malam apabila telah sunyi. Mungkin di masjid ini pernah saya sampaikan bagaimana malam itu dibagi kepada 3. Penggalan sepertiga itu dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Jam 11 malam sampai jam 3 pagi, penggalan kedua. Jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Itulah penggalan ketiga. Rasulullah Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada kita, bangunlah sepertiga malam terakhir, jam 3 atau jam 4. Keluar Rasul dari rumahnya, diikuti oleh seorang anak kecil. Rasul tahu, tapi Rasul tetap mengambil air wudhu. Setelah itu sholat. Ngapain keluar Rasul? Dia menghirup udara segar. Saya tidak tahu persisnya, di sini ada dosen fisika. Menurut teori fisika, Pak, jam 3 pagi itu udara itu dalam keadaan nol, tidak ada yang naik, tidak ada yang turun. Itulah udara paling bersih di dunia ini. Keluarlah, hiruplah udara segar. Itulah terapi bagi orang tua untuk sehat. Jam 3 pagi. Itu dilakukan oleh Rasul sebelum dia sholat. Baru masuk dan sholat. Pada sejarah itu diceritakan bahwa yang mengikuti anak kecil tadi adalah Amr bin As, yang kemudian menjadi panglima perang menaklukkan Mesir. Jadi ada amalan-amalan kesehatan sebelum sholat tahajud. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian kita bahas tentang sepenggalan. Sepenggalan itu sepenggalahan, galah. Kenapa manusia perlu galah? Karena waktu ngambil mangga, manggil buah-buahan, mau ngambil, tidak sampai tangannya. Perlu galah, berarti galah itu lebih dari setinggi dirinya. Artinya ketika matahari pagi, terbit fajar, bayangan kita itu lebih panjang daripada tangan kita ke atas. Pada saat itulah hadis Rasul mengingatkan kepada kita, sholatlah kamu. Sholat apa? Sholat duha. Dimulai sholat duha. Sepenggalahan. Setelah itu baru setinggi tubuh kita. Setelah itu baru tinggal sejengkal. Artinya sudah mau sampai kepada sholat zuhur. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Mungkin di hadapan kita hari ini yang terlihat adalah, apakah kita pernah sholat duha? 1-2 di antara kita mungkin belum pernah sholat. Maka sholatlah. Banyak maknanya sholat duha. Kalau ada orang masih menyatakan bahwa saya tidak sempat sholat duha, itu mungkin dia masih menggunakan otak kirinya dengan hitung-hitungan, dengan angka-angka, tidak sempat waktu yang diberikan oleh Tuhan. Sholat duhalah kamu. Mudah-mudahan kamu akan dapat rezeki di sore hari, dilengkapi. Disempatkan. Bagi yang belum pernah sholat duha, sholatlah. Yang kedua, berapa rakaatkah kita sholat duha selama ini? Mungkin ada yang baru 2 rakaat.
mungkin ada yang 4 rakaat, mungkin ada yang 6 rakaat, mungkin ada yang 10, mungkin ada yang 12. Pertanyaan kedua ini, bagi yang 2 rakaat, sholat duha lah, sempatkan 4 rakaat. 2 rakaat selesai, 2 rakaat selesai. Banyak maknanya, mahasiswa, dosen, pegawai, siapapun, sholat duha lah. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita mengelola sholat duha agar memiliki implikasi terhadap kehidupan sehari-hari? Balik cerita tentang sepenggalahan tadi. Yang dianjurkan ketika pagi 2 rakaat sholat duha. Ketika kira-kira jam 10, jam 11, 4 rakaat. Begitu hadisnya. Ketika menjelang zuhur, bilanglah dulu jam setengah 12, barulah dilaksanakan sholat duha. 2 sama dengan 6 rakaat. Maka sholat duha yang benar adalah 12 rakaat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mungkin ada kaitannya dengan tadi sholat duha yang di Polda, sholat duha di kampus-kampus, sholat duha di masjid-masjid. Semakin siang, semakin panas otak kita, mungkin air yang ada dalam diri kita semakin mendidih. Maka semakin siang kita harus semakin banyak mengambil air wudhu. Maka semakin banyaklah sholat duha supaya badan kita tetap sehat. Itulah implikasi dari sholat duha. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ini jawaban dari pertanyaan nomor 3. Bagi yang sudah lakukan sholat duha, kelolalah dengan baik sholat duha. Saya ulangi, sholat duha itu 2 rakaat waktu pagi. Setelah beraktivitas kira-kira jam 10, 2 rakaat sama dengan 4 rakaat. Baru ketika menjelang zuhur atau siang, 2 rakaat sama dengan 6 rakaat. Maka lengkaplah sholat duha itu 12 rakaat. Banyak maknanya sholat duha, tapi paling tidak hari ini akan saya sampaikan 5 hal. Pertama, bagi orang yang sholat duha, insya Allah pahala dan ampunan dari Allah sebagai sholat sunnah termasuk sholat duha. Apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka namun jika tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Selain itu, dengan mengerjakan sholat duha, kita bisa memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang telah kita kerjakan. Kedua, menghilangkan kesedihan dan kegelisahan. Sholat duha dapat membantu menghilangkan rasa sedih, cemas, dan kegelisahan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa sholat duha dapat menghilangkan kesedihan dan kesusahan hati siapapun yang melakukan. Ketiga, menenangkan hati dan pikiran. Sholat duha dapat membantu menenangkan hati dan pikiran seseorang. Hal ini karena sholat duha adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengannya. Saat ingin mengerjakan sholat duha di pagi hari, kamu akan berwudu lebih dahulu. Air wudu itu bisa membuat hati dan pikiran tenang. Apalagi ditambah gerakan dan bacaan sholat, kamu lantunkan dengan khusyuk. 4. Memperoleh rezeki yang berkah. Rezeki memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang harus berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang halal. Salat duha diyakini dapat menjadi usaha menjemput rezeki secara batin. Melaksanakan salat duha dengan penuh keikhlasan merupakan wujud syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. 5. Menyehatkan badan. Dalam setiap gerakan sholat, terbukti mampu membantu melancarkan peredaran darah. Misalnya gerakan ruku dan membungkuk, atau gerakan sujud di mana kepala berada lebih rendah daripada badan, dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberi makna dan bisa diamalkan oleh kita semua. Astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wastaghfiruhu innahul huwal ghafurur rahim.